Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita berjumpa kembali dengan acara atau program Renungan SOS. Puji Tuhan. Mengawali renungan kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau pagi yang indah ini kembali kami boleh datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Di mana sepanjang malam yang berjalan kami sudah mengalami kebaikan, kemurahan Tuhan. Tuhan sudah jaga, pelihara, lindungi kami. Bagaikan Engkau menjaga biji mata-Mu. Terlebih Engkau sudah bangunkan kami pada pagi yang indah ini dengan roh, jiwa, dan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami memulaikan seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini di profesi kami yang berbeda-beda, kami memulaikan renungan. Kami akan mendengarkan renungan kebenaran firman-Mu. Untuk itu mari Roh Kudus menolong kami, memberikan kami pengertian supaya kami mampu menangkap pesan-pesan Tuhan melalui renungan firman-Mu di pagi yang indah ini. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Raja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah melihat ya nama-nama ilahi yang diawali dengan kata El ya. Yaitu dari yang pertama El Roi ya. Yang kedua adalah El Elyon. Yang ketiga adalah El Shaddai. Yang keempat adalah El Gibor. Dan yang kelima kemarin adalah El Olam, Allah yang Maha Kuasa. Nah, pagi yang indah ini kita akan beralih ya. Kita akan beralih ya, masih mengenal Tuhan dan namanya, tapi bukan lagi dari nama-nama ilahi yang beri awalan L, tetapi nama-nama ilahi yang diberi awalan YHWH, atau yang sering dalam penyebutannya orang menyebut Yahweh ya. Nah, pagi yang indah ini ya, kita akan masuk pada bagian yang pertama ya. Nah, tapi sebelum itu saya akan meringkas menutup nama-nama ilahi yang berasal dari yang diberi awalan L ini. Inilah nama-nama ilahi yang pertama, yang mula-mula dikenal pada zaman Abraham, Ishak, dan Yakub ya. Pada waktu itu Musa belum ada. Pada waktu itu bangsa Israel belum ada. Jadi nama-nama ilahi ya yang dikenali orang pada zaman moyang Israel adalah nama ilahi yang diberi awalan El ya. Salah satu contoh misalnya di Kejadian pasal yang ke-17, Tuhan datang kepada Abraham dan dia menyatakan diri bahwa dia adalah Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai ya. Jadi nama-nama ilahi yang diberi awalan El ini ya, inilah nama-nama yang dikenal pada zaman Abraham, Ishak, dan Yakub. Bahkan Ayub pun mengenal Allah ya dengan sebutan El ya, diberi awalan El. Itu di ayat 36 ayat yang kelima, yaitu dia mengatakan Allah itu El Gibor ya. Seperti yang dikenal oleh Daud, Allah itu adalah El Gibor. Masih sempat dipakai juga pada zaman Daud nama-nama ilahi yang diberi awalan El ya, El Gibor, Allah yang perkasa. Nah, pagi yang indah ini kita akan beralih kepada nama-nama ilahi yang diberi awalan YHWH, atau yang lebih familiar, yang lebih dikenal dengan sebutan Yahweh. Pagi yang indah ini kita akan melihat Mazmur 23 ayat yang pertama ya. Mazmur 23 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur Daud ya. Di sini redaktur Alkitab memberikan judul Tuhan Gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku ya. Tuhan adalah gembalaku. Nah, saudaraku yang kekasih, Tuhan adalah gembalaku ini adalah Daud yang menyatakannya ya.
Daud menyatakan hal ini, dia menyatakan bahwa Tuhan adalah gembalanya. Ini bukan sesuatu yang tidak punya makna, ya. Daud menulis mazmur-mazmurnya berdasarkan pengalaman yang dialami oleh Daud, ya. Sejak dia mengenal Tuhan, dia menjadi dewasa, ya, dia menjadi pemimpin bangsa Israel sampai dia meninggal, ya. Merupakan pengalaman ada yang manis, ada yang pahit, ya. Pengalaman hidup setiap orang juga demikian, mengalami pengalaman-pengalaman yang enak dan yang tidak enak. Tapi dari semua pengalaman-pengalaman yang dialami Daud, baik yang manis maupun yang pahit, tidak mempengaruhi pengenalan Daud terhadap Tuhan, ya. Dia bukan orang yang aman, ya, orang yang enak hidupnya. Daud pada masa-masa awal sebelum dia menjadi raja, ya, dia diurapi masih muda, ya. Tetapi pengalaman perjalanan hidup Daud, ya, baik sebelum dia menjadi raja sampai dia menjadi raja, tidak sedikit pengalaman-pengalaman manis pahit yang dialami. Tapi pengalaman-pengalaman tersebut tidak mempengaruhi pengenalan Daud akan Tuhan, ya. Dia menyatakan Tuhan adalah gembalaku, ya. Mengapa diilustrasikan Tuhan itu sebagai gembala, ya? Tentu di sini Daud memposisikan diri sebagai domba, ya. Kita ingat di dalam Matius 10 ayat 16, mari kita akan baca ayat ini. Matius 10 ayat yang ke-16. Kita lihat. Matius 10 ayat yang ke-16. Kita akan lihat apa yang Yesus katakan. Matius 10 ayat 16, demikian bunyi firman Allah. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu adalah kamu cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti merpati. Ya, saudaraku yang kekasih, pada waktu Yesus memulai pelayanannya, dia memilih 10 orang murid atau yang dikenal dengan istilah rasul, ya. Itu dijelaskan dari ayat pertama sampai ayat yang keempat, ya. Yesus memilih 12 rasul. Setelah itu Yesus memberikan mereka pengajaran, ya. Ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-15 di Matius 10, Yesus memberikan pengajaran kepada mereka. Setelah mereka diberikan pengajaran, Yesus mengutus mereka, ya. Di ayat yang ke-16 Yesus berkata, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Bukan ke tengah-tengah domba, ya, ke tengah-tengah serigala, ya. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati, ya. Nah, saudaraku, Yesus mengutus murid-muridnya. Yesus memberitahukan, ya, status mereka, ya, sebagai utusan. Di mana diutus? Di tengah-tengah serigala. Saudara, Yesus dengan terang-terangan mengatakan, ingat, kalian ini domba, ya. Kalian ini bagaikan domba, dan aku siap mengutus kalian ke tengah-tengah tempat yang tidak mengenakkan, ya. Di mana? Ke tengah-tengah serigala. Serigala ini nggak bisa hidup bareng-bareng berdampingan dengan domba, ini nggak bisa, ya. Artinya apa? Domba ini adalah akan dimangsa oleh serigala. Serigala ini hewan pemangsa, ya, predator. Nah, ketemu domba, nah, jadi makanan empuk bagi serigala, ya. Nah, Yesus mengatakan itu. Status mereka sebagai domba di antara serigala, ya. Nah, Daud menyadari dia banyak pengalaman dengan Tuhan, tapi pengalamannya itu tidak mengurangi pengenalannya terhadap Tuhan. Dia melihat Tuhan seperti gembalanya dan dia bagaikan domba, ya. Artinya apa? Daud sepanjang perjalanan hidupnya mengalami banyak, ya, hal-hal, pengalaman-pengalaman yang menyakitkan. Bahkan pengalaman yang akan, ya, merampas nyawanya. Ya, sebelum Daud
menjadi raja, dia 3 kali direncanakan untuk dibunuh oleh Saul, ya, karena Tuhan menyertai Daud. Keluar masuk peperangan, dia menang. Setiap kali dia pulang dari peperangan, ya, Daud dieluk-elukan. Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan musuh berlaksa-laksa. Muncullah kecemburuan rohani Saul terhadap Daud, sehingga dia merencanakan untuk membunuh Daud sebanyak 3 kali. Tetapi di sini Daud menyatakan bahwa Tuhan itu gembala, dia sebagai domba. Saudaraku, tugas gembala terhadap domba-dombanya bukan hanya membimbing, menuntun, melindungi, ya, memberi makan, ya, merawat domba-dombanya. Itulah Tuhan. Ya. Bagaimana dengan kita? Kehidupan kita tidak bedanya dengan orang-orang percaya yang dipakai Tuhan, yang disertai Tuhan, yang diberkati Tuhan. Betul mereka beserta dengan Tuhan, tapi bukan berarti pengalaman manis semua yang dialami. Ada pengalaman-pengalaman pahit yang mengancam seringkali nyawa mereka. Ya. Waktu Daud melarikan diri dari Saul, dia pergi ke salah satu kota Filistin. Ya. Di sana dia tinggal di salah satu kota, dan akhirnya kota itu dibakar oleh orang Filistin. Anak cucu mereka, anak-anak mereka dirampas, ya. Kekayaan mereka dijarah. Tetapi ketika mereka kembali melihat kota Siklag yang sudah rata dengan tanah, Daud kembali bertanya kepada Tuhan, Tuhan, bisakah aku mengejar mereka? Tuhan katakan, kejar mereka. Dan apa yang terjadi? Dia mendapatkan kembali, ya, anak istri mereka dan kekayaan mereka, ternak mereka. Dia dapat kembali. Dari pengalaman Daud itu luar biasa. Bagaimana dengan kita? Bukankah kita seringkali dalam pengirian kita kepada Tuhan tidak sedikit, ya, pengalaman-pengalaman yang kita alami. Tapi bersama dengan Tuhan, perlindungannya itu selalu menyertai kita, ya. Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, ya. Gembala itu ada yang sakit, dia obatin, dia bebat. Domba itu apabila ada yang sakit, gembala itu tugasnya, ya, merawat, membebat, ya, mengobati dan sebagainya, ya. Itu sebabnya kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Dalam hidup kita ini bagaikan domba di tengah-tengah serigala. Serigala ini musuh, lawan kita banyak. Ada keinginan daging, ya. Ada kuasa-kuasa gelap, penguasa-penguasa udara, roh-roh jahat yang ada di udara. Itu adalah lawan kita, musuh-musuh kita. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita akan menjadi mangsa empuk bagi serigala-serigala, ya. Iya, kalau serigala itu memang betul-betul nyata serigala. Kalau serigala berbulu domba, ini dia bahaya, saudara, ya. Ada teman kita anggap sahabat, ternyata musuh yang menggunting dalam lipatan, ya. Berpura-pura manis di depan kita, ternyata dia akan menusuk kita dari belakang. Ada pengalaman-pengalaman yang memang harus kita alami, ya. Tapi Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Fungsi utama gembala, ya, dia melindungi, ya, dia menuntun, ya, dia membaringkan, ya, domba-dombanya di padang yang berumput hijau, ya. Nah, kalau kita mau melihat hal ini, saudaraku yang kekasih, kita lihat bagian B ayat ini, Mazmur 23 ayat yang pertama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kekurangan apa? Ya. Daud tidak menyatakan kekurangan apa, ya. Segala bentuk kekurangan telah dialami oleh Daud, ya. Segala pengalaman yang pahit telah dialami Daud, tetapi dia katakan, takkan kekurangan aku. Apa itu? Perlindungan yang paling utama. Ya. Kemudian namanya domba itu pasti makan, ya. Kayaknya domba itu hampir sama kayak manusia. Mungkin domba sehari bisa 2-3 kali makan. Demikian juga dengan kita. Setiap keperluan kebutuhan kita, apapun dalam hidup ini, dalam pengalaman apapun yang kita alami, janji Tuhan selalu menjadi bagian kita. Itu yang dialami Daud, ya.
Dia tidak pernah mengalami kekurangan perlindungan, ya, kekurangan makanan, tidak pernah. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Ya, kemudian dikatakan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ya, tidak kekurangan rasa nyaman. Saudaraku, saya seringkali nonton, ya, Nation Geographic, yaitu dunia hewan, ya, yang ada di savana sana, bermacam-macam hewan, dari hewan-hewan atau binatang buas sampai binatang-binatang yang jinak seperti domba. Nggak pernah saya lihat ada domba, ya, yang tiduran di padang yang berumput hijau, ya. Berarti ada, pasti itu menjadi mangsa dari serigala dan binatang buas lainnya. Tetapi Daud mengalami yang namanya, ya, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ya. Artinya apa? Di padang yang berumput hijau dia bisa tidur berbaring dengan nyaman. Itu merupakan satu pengalaman yang luar biasa. Ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul, Daud enak tidur, saudara. Ya. Sekali peristiwa, ketika mereka ada di gua Adulam, apa yang terjadi? Ya. Daud dikejar-kejar Saul. Tanpa Saul sadar, ya, ketika mereka sudah capek, ya, mereka menginap di salah satu gua yang namanya Gua Adulam. Ternyata Daud ada di dalam, ya. Ibarat domba, dia sudah hampir menjadi santapan daripada serigala. Tetapi Tuhan melindungi dia. Tuhan tidak mengizinkan Saul melihat Daud yang ada di balik, ya, di gua mungkin yang bagian paling dalam. Mereka mungkin mengejar pada waktu itu Saul dan para pasukannya mau mengejar Daud. Mereka hanya di dekat pintu gua masuk, hanya dekat mereka masuk, tidak terlalu dalam. Ternyata Daud di dalam. Nah, mereka tidur di depan, di dekat mulut gua. Dan apa yang terjadi? Daud bisa tidur membaringkan diri dengan aman. Begitu, ya, Daud bangun. Ada si serigala, ya. Daud telah mengetahui, ini rupanya, ya, serigala yang sedang mengejar aku, ya, Saul. Saudara, apa yang terjadi? Ya, panglima perang daripada pengawalnya Daud berkata, ambil saja tombak itu dan tancapkan ke dada daripada Saul. Tetapi Daud berkata apa? Jangan pengapa-ngapakan dia, ya. Jangan mengusik orang yang telah diurapi Tuhan. Saudaraku, kita lihat, cuman bersebelahan di satu gua, tapi Daud bisa tidur dengan nyaman. Pagi hari sebelum mereka bangun semua, Saul dan pengikutnya, Daud telah memotong punca, ya, ujung jubah daripada Saul. Apa yang terjadi? Ketika mereka sudah turun gunung, ya, Saul dan pasukannya ada di dalam gua. Daud berteriak, ya. Daud berteriak, mereka kaget. Itu si Daud. Dan tanpa Saul sadari, punca atau ujung jubahnya setelah dipotong oleh Daud. Kalau saja Daud memiliki hati yang tidak baik, dia sudah membunuh Saul yang merupakan serigala, saudaraku. Tapi di sini kita lihat perlindungan Tuhan, kenyamanan yang dari Tuhan menjadi pengalaman-pengalaman yang indah bagi orang-orang yang percaya. Saudaraku yang kekasih, biarlah kita di hari-hari ini hanya mengandalkan Tuhan. Ya, apapun pengalaman-pengalaman hidup kita, Tuhan itu gembala yang baik, ya. Mari kita lihat, ya, Yohanes pasal yang ke-10, ya. Yohanes pasal yang ke-10. Kita akan melihat Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-9. Di sini dikatakan, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku ia akan selamat dan akan masuk dan keluar menemukan padang rumput, ya. Masuk dan keluar menemukan padang rumput. Padang rumput tempat mereka, kalau domba itu suka merumput, makan rumput yang hijau, ya. Bukan cuma itu, tadi Daud berkata, ia membaringkan aku. Ada rasa nyaman, rasa aman dengan Tuhan, ya.
Kemudian dikatakan ayat yang ke-14, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Dia mengenal, saudaraku, Tuhan selaku gembala kita mengenal keadaan kita sebab kita adalah domba-dombanya, ya. Ayat 14 tadi, dan domba-dombaku mengenal aku, ya. Dan domba-dombaku mengenal aku. Bagaimana dengan kita? Pengenalan kita terhadap Tuhan. Walaupun kita dalam kondisi yang tidak enak, pahit, mengalami pengalaman-pengalaman yang pahit, apakah kita mengenal Tuhan? Ya, Tuhan izinkan kepahitan, pengalaman-pengalaman yang pahit menimpa kehidupan kita supaya kita bertambah dalam pengenalan akan Tuhan. Yesus berkata kepada kita, ya, barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri dan pikul salib. Ada harga, ya, ada harga. Kita nggak enak-enakan doang, ya, menyangkal diri. Ya, kedagingan harus kita matikan dan pikul salib. Ada tantangan kita ikut Tuhan. Enggak enak-enakan saja, ya. Nah, mari kita kembali. Ya. Kita kembali, ya. Mazmur 23, ya. Jadi Tuhan itu adalah gembala, tidak pernah merasa kekurangan pertolongan dan lain sebagainya dalam pengalaman apapun yang kita alami. Kemudian dikatakan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ya. Domba bisa berbaring dengan enak di padang yang berumput hijau. Ini menggambarkan tentang kenyamanan. Bersama Tuhan kita aman, ya. Tuhan tidak pernah janjikan lautan akan selalu tenang, tapi dia menjanjikan perlindungan penyertaannya yang menyenangkan, ya. Kemudian dia katakan, ia membimbing aku ke air yang tenang. Tuhan membimbing. Ingat, dalam segala aktivitas hidup kita, Tuhanlah yang selalu menuntun kita. Libatkan Tuhan. Jangan sampai kita berjalan sesuai dengan kehendak kita, tapi berjalanlah menurut kehendak Tuhan. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Ada kenyamanan, ya. Bersama Tuhan ada ketenangan, ya. Kemudian ayat yang ketiga dikatakan, ia menyegarkan jiwaku. Apapun pengalaman hidup kita, kita tetap akan mengalami yang namanya kesegaran, ya. Kesegaran jasmani dan rohani, jiwa kita, ya. Yohanes menulis kepada jemaat yang pernah dilayani, dia katakan, semoga jiwamu makmur saja, ya. Ada kesegaran bagi jiwa, ya. Kemudian dikatakan, ia menuntun aku di jalan yang benar, ya. Gembala kita selalu menuntun kita di jalannya yang benar. Artinya apa? Kita harus selalu hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau kita ingin menikmati janji-janji perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita, hiduplah selalu benar supaya kita menikmati hal-hal yang menyenangkan, menyegarkan, aman bersama dengan Tuhan. Ayat yang keempat dikatakan, ya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Pengalaman-pengalaman lembah kekelaman pasti dialami oleh setiap orang percaya. Tetapi kita lihat statement daripada Daud, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Dia itu Immanuel, Tuhan beserta kita. Amin, saudaraku. Sepanjang hari ini apapun kesibukan kita, ingat, Yehova Roy beserta dengan kita. Puji Tuhan, kita akan lanjutkan pada besok hari dengan nama ilahi yang lain. Hari ini kita mengenal nama ilahi Yahweh Roy. Puji Tuhan. Sebelum kita akhiri renungan ini, kita dengarkan satu pujian bagi Tuhan.
Begitu besar kasih Allah pada kita. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, nama ilahi bagian selanjutnya yaitu Yahweh Roy, Tuhan Gembalaku. Ya, kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus setia kepada Tuhan. Sehingga pengalaman-pengalaman itu yang kita alami, baik yang manis maupun yang pahit, kita akan mengalami janji-janji Tuhan, perlindungan-perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Puji Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui renungan yang indah ini. Kami mengucap syukur karena kami punya gembala. Tidak akan kami merasakan kekurangan. Engkau adalah gembala kami, gembala yang baik, yang selalu menuntun kami ke jalan yang benar, memberikan kami di padang yang berumput hijau, menuntun kami kepada air yang tenang. Bapa di surga, kami rindu mengalami pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami di sepanjang hari ini, di berbagai aktivitas kami yang berbeda ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu besok pagi hari. Haleluya. Shalom.